Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Almi Arsyad. Saya kembali di CNO Channel, masih dalam program CNO Talk, dan tentu saya nggak sendiri kali ini. Saya ditemani dengan narasumber yang Masya Allah banget ya. Ternyata ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, untuk para kaum Z tentunya ya. Oke, dan tentunya bersama saya di samping ini ada Bapak Ahmad Aflahul Aziz SH. Selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, Masya Allah ini Gen Z, tapi prestasinya Masya Allah banget, membanggakan sekali ya. Alhamdulillah. Bapak sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cilegon, Dapil 3 Citandil Ciwandan, betul ya Pak? Betul. Terus Bapak juga selaku Sekretaris Fraksi Gerindra. Betul. Wow. Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kota Cilegon, Sekretaris HIPMI, Ketua Karang Taruna Kecamatan Ciwandan, dan anggota Banggar. Ini untuk ngatur waktunya gimana sepadat ini di usia yang Masya Allah ini jadi inspirasi untuk kaum bukan kaum milenial, jadi kaum generasi Gen Z. Gimana mengatur waktunya? Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Ami. Tentu kalau bicara soal waktu ataupun mengatur waktu, pada intinya karena kita ini usia masih sangat muda sekali. Tentu banyak sekali cita-cita ataupun kiat-kiat yang ingin kita capai demi masa depan kita yang gemilang lah, intinya. Betul. Kan begitu. Sewaktu 3 tahun ataupun 4 tahun yang lalu, ini sedikit cerita saja. Alhamdulillah, semenjak saya lulus dari sekolah, saya itu menempuh suatu perjalanan yang begitu rumit. Karena memang kalau melihat sekarang, enak ya, jadi anggota dewan tiba-tiba masih muda pula, prestasinya bagus, akhirnya bagus. Alhamdulillah saya menempuh perjalanan saya sampai dengan detik ini, sehingga menjadi anggota DPRD Kota Cilegon itu banyak sekali rintangan yang saya hadapi. Salah satunya yang paling berat itu momen teringat banget di perjalanan hidupnya. Di perjalanan hidup saya, tentu rintangan ataupun tantangan saya yang paling berat, saya menjalankan masa kuliah saya waktu itu di Untirta sekitar tahun 2016. Kemudian ada amanah dari orang tua saya, kamu keluar dari Untirta dengan alasan orang tua. Dengan alasan kamu kalau kuliah terus-terusan kamu nggak akan berkembang. Dan pengalaman saya setelah itu, jadi menurut itu saya alhamdulillah saya ikuti apa kata orang tua, karena kata orang tua itu kan sebetulnya sedikitnya agak mengarahkan juga, lebih kepada ya ingin anaknya sukses lagi. Saya semasa kuliah di Untirta 2 tahun, kemudian saya berhenti, saya masuk di Unsera sekitar tahun 2018 awal ya mungkin. Dan sedikit cerita, saya sempat menjadi seorang honorer, Bang. Nyambi kuliah, nyambi sebagai honorer, dan saya pun menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan. Awalnya. Semasa proses saya. Jadi rintangannya memang luar biasa. Yang saya alami waktu itu, ya saya kerja sebagai honorer. Saya kuliah, kemudian saya mengurusi organisasi gitu. Tapi alhamdulillah itu bagian dari proses saya. Tentu kalau tidak ada proses, kita ini tidak akan seperti ini. Artinya hasil yang kita raih pada kesempatan ini sampai detik ini pun yaitu berkat perjuangan saya kemarin. Dan tentunya support dari orang tua. Support dari orang tua saya juga. Dan setelah itu alhamdulillah, setelah saya banyak berorganisasi, kemudian banyak teman juga, akhirnya saya mulai bergaul dengan teman-teman sebaya saya ataupun di tingkat di atas saya, yang notabene mereka itu orang tua saya anggapnya begitu. Alhamdulillah saya merasa dimiliki dan dihargai, karena memang meskipun kita ini anak muda, tentu kalau kita ingin memperlebar atau memperluas jaringan, tentunya intinya kita jangan gengsi.
Satu. Satu. Dan yang kedua, tentu kita harus tekun dan istiqomah. Apa nih tujuan kita ke depan? Betul. Jangan bicara siapa kita harus bagaimana. Tentu kita harus ikuti aja dulu ritmenya berorganisasi, kemudian kita ritmenya bergaul, berteman dengan siapapun itu, insya Allah semuanya akan menjadi berkah. Yes. Dan banyak makna, banyak hikmah ketika pertemanan itu dijalin tentu dengan hubungan yang menuaikan arti dari silaturahmi. Betul banget. Itu, Ya, Mbak Ami. Jadi sudah terbiasa dari zaman kuliah, nyambi organisasi, nyambi honorer juga. Jadi waktunya sudah terbiasa dibagi-bagi. Ya. Gitu. Tapi sorry, sudah berkeluarga? Kebetulan saya belum. Belum. Mudah-mudahan secepatnya lah. Belum, pemirsa. Tapi nanti kalau misalkan sudah berkeluarga, pasti waktunya akan lebih dibagi lagi lebih banyak dengan mertua, dengan istri, dengan anak. Nantinya pasti kayaknya udah terbiasa karena sudah dari perjalanan yang sampai hingga saat ini itu sudah terbiasa membagi waktunya dengan baik. Artinya sedikit saya menambahkan, kita harus bisa memilah mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas. Nah, itu penting juga. Karena usia kita tadi yang saya bilang masih muda itu, kita harus kedepankan dulu mana yang prioritas. Betul. Kalau itu tidak prioritas, meskipun saya, mohon maaf, saya ini orang pandai bergaul, saya suka nongkrong di tempat ini, di tempat itu, di tempat itu, yang sekiranya akan menumbuhkan, menghasilkan hal yang positif, itu insya Allah saya tekuni, gitu. Artinya kita harus bisa memilah. Prioritas pun jalannya lurus gitu. Yang nggak prioritas tuh ya kesampingkan dulu. Yes, betul sekali. Lalu alasan utama nih untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Cilegon di usia yang bisa dibilang masih muda, apa alasannya? Yang pertama, alasan saya tentu ini suatu amanah. Balik lagi, amanah dari orang tua tadi. Suatu amanah dari orang tua saya. Beliau waktu itu mengamanati saya sebelum wafat. Bapak udah almarhum? Sudah almarhum. Sebelum meninggal waktu itu, intinya kamu kalau ingin sukses, kamu harus ingat kepada masyarakat. Karena yang akan membantu kamu dan akan menemani kamu sampai liang lahat nanti itu masyarakat. Betul. Jadi tujuan saya menjadi anggota DPRD itu salah satunya itu untuk pengabdian saya. Artinya nggak usah minder ataupun nggak usah pesimis lah. Meskipun kita di usia muda, ya kita tunjukkan semampu kita, istiqomahnya kita dalam mencapai tujuan itu seperti apa. Dan memang dorongan juga dari beberapa teman-teman saya, kata teman-teman saya, ya wis wong kono mah, kalau kata orang Cilegon ya, wong kono mah kayaknya wis cocok lur, lamun nyalon dewan. Akhirnya kan saya berbalik tanya, emang lebah apa cocoknya kan gitu. Sebelah mana cocoknya? Iya. Artinya dengan gestur saya berteman, bergaul, bersilaturahmi, sehingga akhirnya teman-teman itu percaya, ya alhamdulillah itu bentuk suatu kepercayaan juga bagi saya. Ya, oke. Jadi untuk generasi Gen Z ini baru opening aja sudah mendaging sekali ya. Jadi ada kutipan yang saya simpulkan bahwa untuk usia muda itu bukan penghalang untuk kita mau terus belajar, gak boleh gengsi, itu yang pertama. Terus kita juga harus menekuni apa yang sudah kita jalani, kita harus istiqomah katanya ya, dan harus tahu mana yang prioritas dan juga mana yang tidak. Lalu juga harus tadi itu yang terakhir bukan harus mengabdi sih, tapi kalau versinya Pak Ajis berarti memang saya diamanatkan sama almarhum Bapak untuk mengabdi gitu kan, mengabdikan diri untuk masyarakat Kota Cilegon. Ya memang jalurnya melalui lembaga legislatif yaitu DPRD Kota Cilegon. Dan di fraksi Gerindra. Di fraksi Gerindra. Gitu. Berarti di tahun Bapak kan baru dilantik September kemarin, 2024 hingga 2029 nanti berarti ya. Itu kan terbilang masih seumur jagung nih Pak. Seumur jagung. Betul. Ada yang membedakan nggak rutinitas sehari-hari setelah menjadi wakil rakyat? Yang saya rasakan selama ini tentu karena saya terbiasa
dengan hal-hal seperti ini dan saya biasa menyibukkan diri untuk kegiatan-kegiatan positif, saya rasa memang ada sedikit yang berbeda. Ketika saya masuk lembaga DPRD dan saya harus bisa beradaptasi dengan beberapa anggota DPRD juga, saya kira ini suatu hal yang luar biasa bagi saya. Betul. Karena di usia muda ini mungkin banyak yang tertarik ingin menjadi anggota DPRD, namun belum bisa. Betul. Makanya saya manfaatkan dan saya sudah terbiasa dengan urusan seperti ini ataupun pergaulan yang biasa dilakukan oleh teman-teman anggota DPRD. Bagi saya itu hal yang biasa. Tapi pernah ada nggak nyinyiran dari para senior yang sudah terjun di politikus nih gitu ya? Masih kecil ya apa? Belum ada ilmunya gitu. Kalau nyinyir ataupun cibiran pasti ada. Ya? Nggak mungkin nggak ada. Namun bagi saya, karena saya terbiasa di lapangan, saya mengerti tentang manajemen di lapangan, konflik di lapangan, hal seperti itu hal yang biasa. Kuping kanan keluar kuping kiri. Kuping kanan kuping kiri, akhirnya saya tampung. Dan hal itu bisa saya jadikan untuk pemicu semangat saya. Artinya kita tidak mendiskreditkan orang itu harus begitu. Kita juga harus bisa beradaptasi karena supaya kita bisa diterima dengan teman-teman yang lain. Karena mohon maaf, kalau bicara lembaga DPRD itu sifatnya kolektif kolegial. Tidak bisa kita berjalan sendiri. Betul. Karena kita butuh teman-teman yang lain supaya keputusan ini ataupun kebijakan yang kita ambil ini bisa disetujui bersama. Betul sekali. Tapi kalau boleh tahu nih, mungkin pemirsa CNO Channel juga mau tahu sebelum kegiatan menjadi anggota DPRD Kota Cilegon itu apa Pak? Alhamdulillah kegiatan saya ya sedikit saya spill ya. Silakan. Alhamdulillah saya menjalankan suatu kegiatan usaha. Kegiatan usaha saya ya usaha kecil-kecilan lah. Apa itu? Apa lu mau gua ada. Palu gak ada. Tapi lebih spesifiknya saya mempunyai suatu perusahaan yang bergerak di bidang limbah B3 berbahaya dan beracun. Oke, tapi kita kembali nih, kita sudah kenalan ya dengan sosok Bapak Ahmad Aflahul Aziz SH, anggota DPRD, wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cilegon dari fraksi Gerindra. Dan kita kembali ke topik nih Pak. Kita akan membahas di CNO Talk ini tentang Banggar. Banggar itu Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon, betul ya Pak? Betul. Untuk pemirsa CNO Channel mungkin belum tahu apa sih Banggar? Banggar itu tadi kan Banggar itu kan singkatannya singkatan dari Badan Anggaran. Badan Anggaran itu definisinya suatu alat kelengkapan DPRD yang dimana itu ditetapkan ketika awal masa jabatan teman-teman anggota DPRD dilantik. Dan itu sudah suatu kewajiban karena memang tugas dan fungsi Badan Anggaran ini salah satunya yaitu ikut merumuskan APBD Kota Cilegon. Dan kemudian yang kedua tupoksinya yaitu memberikan pokok-pokok pikiran kepada eksekutif yang dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota untuk merencanakan pembangunan daerah di tahun kemudian. Tahun 2025. Selain itu, kira-kira Pak, menurut Bapak nih, potensi PAD yang masih bisa digali di Cilegon itu apa aja sih Pak? Kalau bicara PAD, mungkin pemirsa juga belum tahu apa ya singkatan PAD. Nah itu. Perlu diperjelas, PAD itu yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah. Jadi potensi yang bisa kita gali dari Kota Cilegon ini salah satunya memang dari sumber-sumber pajak bangunan, kemudian pajak bumi dan bangunan maksud saya, kemudian pajak-pajak yang lain ataupun retribusi. Dan memang ini sedikit saran saja mungkin kepada pemerintah Kota Cilegon ataupun dinas terkait karena melihat APBD 2024 ini mengalami defisit, tentu banyak sekali kiat-kiat yang harus digali. Apa tuh Pak? Salah satunya yaitu harus lebih kreatif lagi.
Dalam hal intinya mereka jangan berpacu kepada potensi-potensi yang sudah ada. Oke. Seperti contoh pajak apa namanya? Pajak-pajak yang ada di industri. Oke. Meskipun pajak industri yang ada di Kota Cilegon ini larinya ke pusat, di situ banyak sekali tenan-tenan yang sifatnya mereka itu apa namanya bangunan, itu jarang sekali dilihat oleh pemerintah Kota Cilegon. Maka dari itu bisa jadi sumber PAD kita juga. Dari mulai pajak yang tadi itu tenan-tenan itu contohnya gini. Salah satu contohnya misalkan Krakatau Posko. Di dalam Krakatau Posko ini ada beberapa perusahaan yang di situ memiliki mereka bangunan. Betul. Nah, itu belum sama sekali, artinya belum pernah tersentuh. Mungkin sudah pernah tersentuh, tapi lebih dioptimalkan lagi supaya memang itu bisa mendongkrak pendapatan asli daerah kita juga. Tadi mungkin sudah tersentuh, tapi mungkin belum optimal. Apakah ada rencana ketika Bapak sudah berada di kawasan anggota DPRD Kota Cilegon ini akan merealisasikan itu? Tentu itu suatu keharusan karena memang di badan anggaran ini salah satu tugasnya tadi memberikan pokok-pokok pikiran kita itu intinya tugasnya membantu. Apa yang belum bisa dilakukan oleh OPD, kita berikan saran, kita berikan masukan supaya ini menjadi kesepakatan bersama. Dan insya Allah itu ke depan menjadi suatu catatan juga. Dan saya kira tahun 2024 kemarin ini sudah terrealisasi, mungkin belum optimal dan mudah-mudahan nanti di tahun berikutnya di 2025 sampai ke depan ini itu menjadi salah satu catatan. Bukan hanya di Krakatau Posko saja, karena yang hadir investasi pada saat ini di 2024 ke depan ini banyak sekali. Contoh seperti Lotte Chemical. Kemudian akan ada Chandra Asri 2. Gitu kan. Kemudian banyaklah investasi-investasi yang lain. Karena memang pajak industri ini meskipun larinya ke pusat tadi, artinya jangan lagi fokus urusan itu. Artinya kita selaku badan anggaran mendoronglah kepada pemerintah supaya lebih agresif dan lebih giat untuk mendongkrak PAD kita. Selama ini bagaimana Pak? Apakah Kota Cilegon sendiri, maksudnya DPRD itu, pemerintah Kota Cilegon itu sudah seagresif mana? Saya kira belum agresif ya, masih standar lah ya. Masih standar lah. Ketika saya masuk di lembaga DPRD ini, setelah tahu bagaimana? Setelah tahu ternyata ya banyak PR yang harus diperbaiki. Banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Ya salah satu kiat-kiatnya tadi itu Pak. Wah, seru sekali perbincangan kita Pak. Sambil minum dulu Pak. Boleh. Ya, nikmati kopinya. Kopi apa nih? Kopi apa Bapak ya? Kopi hitam. Kopi hitam tentunya. Dan jangan lupa juga saya mengingatkan untuk pemirsa CNO Channel, jangan lupa untuk follow Instagram Bapak ada ya? Ada. Aktif Pak? Aktif. Biasanya kalau misalnya ada kegiatan di-share di Instagram? Iya, di-share terus di Instagram. Kegiatan apapun? Apapun itu. Jadi biar masyarakat Kota Cilegon juga ketika sudah kenal sosok Pak Aijis bisa mengikuti Instagramnya, kegiatan beliau, dan mungkin ada update terbaru tentang Kota Cilegon, bisa lihat Instagramnya Bapak. Namanya apa Pak? Instagram saya namanya Ahmad Aflahu. A-nya 3 depannya, Aflahul Aziz. Kemudian TikTok saya pun ada. Insya Allah itu kegiatannya positif semua. Jadi ada di TikTok dan juga TikToknya sama, Aflahul Aziz, A-nya 3 depannya. Kenapa 3 Pak? Karena nama saya Ahmad Aflahul Aziz, triple A gitu. Baik. Dan untuk pemirsa CNO juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kalau bisa tombol loncengnya diaktifkan biar dapat notifikasi. Nanti setelah ini pasti bakal diupload, jadi tahu kita lagi berbincang dengan sosok muda yang berprestasi, tentunya mengabdi untuk Kota Cilegon. Kembali lagi Bapak, dengar informasi berita terbaru beberapa hari kemarin ada anggaran beasiswa full sarjana itu dipindah dan disorot nih sama Banggar atau Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon. Bagaimana Pak tanggapannya? Artinya memang itu suatu program ataupun visi misi janji politiknya Pak Wali Kota Cilegon kemarin, Pak Heldi Agustian. Artinya itu
bukan lagi bicara dikritisi, soal penempatan saja yang salah. Penempatan yang aja yang salah, dilarikan akhirnya ke Sekda, yang dalam hal ini di bagian Kesra. Karena memang harusnya di mana? Tadinya kan di Dinas Pendidikan. Tadinya di Dinas Pendidikan. Tadinya di Dinas Pendidikan. Karena memang mohon maaf, kewenangan Kota Cilegon ini kalau di dalam undang-undang, kewenangan pemerintah daerah itu hanya mengatur soal SD dan SMP. SD dan SMP. Artinya karena itu suatu kebijakan seorang wali kota Cilegon, Pak Heldi Agustian, yang mohon maaf harusnya itu ditempatkan di bagian Kesra yang kemarin-kemarin ini, artinya hanya penyesuaian saja. Penyesuaian saja. Tapi apakah itu sudah banyak pemerintah Kota Cilegon nih ya, dan juga masyarakat Kota Cilegon sudah tahu itu ada penempatannya di mana? Mayoritas mungkin sudah tahu karena beberapa hampir 4.000 orang yang sudah merasakan beasiswa full sarjana itu. Betul. Artinya itu salah kamar saja. Kalau bicara RKA dan DPA itu. Apa itu RKA dan rencana kerja anggaran. Rencana kerja anggaran. Karena dalam penyusunan APBD itu ada RKA dulu, dokumennya itu, kemudian DPA, dokumen pelaksanaan anggaran, yang seharusnya ditempatkan di bagian kesejahteraan rakyat, dalam hal ini Setda. Ini malah ditaruh di Dinas Pendidikan, gitu. Karena soal wewenang tadi yang diatur oleh undang-undang. Lalu Pak, apakah masih berjalan untuk beasiswa full sarjana itu Pak? Karena kan sebentar lagi masa jabatan juga Pak Heldi akan berakhir gitu. Apakah nanti akan dilanjutkan atau sudah nih gitu? Oke, kalau bicara dilanjutkan, selama anggaran 2024 ini sudah diketok palu. Tapi sudah ya? Sudah diketok palu, dan otomatis itu akan berjalan di tahun 2025. Akan masih dilanjutkan karena memang itu sudah tertuang di dalam dokumen APBD. Nah, maka sehingga akhirnya itu bisa dilanjutkan sampai dengan 2025 saja. Oh, sampai 2025 saja. Bagaimana nasib yang di tahun ini anak-anaknya baru mau merasakan manfaat dari beasiswa full sarjana itu? Nanti untuk kedepannya pasti mereka juga rasa bagaimana ya? Ya mudah-mudahan harapan saya tentu selaku anggota DPRD, karena ini bukan lagi soal kepentingan ataupun soal janji politik ya. Karena yang saya rasa ini soal kemanusiaan juga. Karena mohon maaf, soal pendidikan di Kota Cilegon ini orang berbondong-bondong ingin mendapatkan kuliah gratis itu salah satu faktornya. Mohon maaf. Karena orang ingin kuliah itu tentu banyak sekali yang ingin dikorbankan. Contoh, kalau kata orang Cilegonnya, ya Allah nong, bapak nikin kudu ngedol apa. Artinya sampai dengan perjuangan atau pengorbanan orang tuanya itu mengatakan seperti itu, artinya harus menggadaikan sesuatu demi masa depan anaknya. Untuk bisa lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi gitu. Artinya harapan saya mudah-mudahan wali kota terpilih ini ya tidak lagi bicara soal kepentingan ataupun apa. Yang mudah-mudahan harapan saya itu aja. Mudah-mudahan ya bisa dilanjutkan gitu. Ya. Tapi saya juga soal nanti regulasi ataupun kebijakan ke depan itu saya serahkan kepada eksekutif. Oke, tapi kan Bapak sebagai anggota DPRD nih menjadi wakil rakyat terpanjang tangan dari masyarakat nih. Apakah tidak? Pasti kan ada yang menyampaikan, tolonglah Pak Dewan, biar anak saya tetap sekolah gitu, karena saya tidak punya penghasilan tetap gitu. Apakah tidak bisa menjambungkan lidah untuk masyarakatnya Pak? Artinya memang persoalan ini sering sekali ketika saya turun ataupun saya ngobrol langsung dengan masyarakat sekitar saya ataupun dengan lingkungan saya ataupun yang ada di dapil saya, ini harapannya memang besar sekali. Untuk bagaimana caranya program beasiswa full sarjana ini bisa dilanjutkan kepada wali kota terpilih selanjutnya. Karena memang ya tadi itu yang saya sampaikan itu, artinya pengorbanan ataupun perjuangan seorang orang tua demi anaknya mendapatkan pendidikan yang layak ataupun ke jenjang yang lebih tinggi ini luar biasa gitu, Mbak. Karena banyak masyarakat Kota Cilegon banyak sekali yang mengharapkan.
mengharapkan dan merasa terbantu. Ibaratnya orang tua nggak sekolah nggak apa-apa, yang penting anak sekolah. Betul. Jadi karena ada pepatah bilang kan ya janganlah kita orang tua itu pengen anaknya lebih sukses. betul. Itu pepatah yang mengatakan. Iya. Meskipun orang tuanya mohon maaf lulusan SD Ya. ataupun nggak sekolah, siapa yang nggak bangga ketika seorang anaknya itu bisa sekolah sampai dengan level rata 1 ataupun sampai dengan S3 gitu. Betul, betul sekali. Dan pasti masyarakat juga ketika program ini akan dilanjutkan pasti sangat beruntung sekali ya. Kayak masih terasa ada nafas yang lega gitu. Tapi itu kan sampai di tahun 2025 aja. Betul. Itu yang sudah dianggarkan di tahun 2024. Nah, ada nggak Pak planning atau kegiatan di tahun 2025 untuk di tahun 2026? Maksudnya gimana nih? Jadi kan pasti Banggar ini punya planning ya Pak, planning kegiatan untuk di tahun 2025. Kalau kita sih belum bisa membahas lebih jauh tentang planning kita 2025 ke depan sampai dengan 5 tahun ke depan, karena mohon maaf harus ada penyesuaian terlebih dahulu. Setelah wali kota kemarin berakhir, karena masa jabatannya 5 tahun, ada namanya RPJMD. Apa itu? RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah daerah yang diatur dalam 5 tahun sekali. Yang dibuat 5 tahun sekali untuk merencanakan program ataupun kebijakan wali kota Cilegon ke depan. Dan kembali Pak, apakah masyarakat Kota Cilegon itu boleh tahu apa aja sih yang dibahas di Banggar? Mungkin ketika lagi rapat paripurna, masyarakat boleh tahu nggak? Boleh, sah-sah saja. Artinya kita kan tidak pernah menutup diri ya, karena kita ini lembaga DPRD, tentu masyarakat pun harus tahu. Intinya Banggar ini kan harus go public lah ya. Gitu. Tentu harus ada inisiatif juga dari teman-teman media ataupun OPD terkait, yaitu dalam hal ini Kominfo, supaya bagaimana caranya minimal kalau nggak dalam rapatnya, setelah hasil rapatnya itu dipublish gitu. Tapi selama ini gimana Pak? Selama ini saya rasa belum lah ya. Rencananya Bapak sebagai anggota Dewan akan ada nggak seperti itu yang masyarakat tahu biar go public, biar nggak ada lagi demo-demo kayak menuntut hak-haknya masyarakat yang tidak terrealisasi gitu. Kalau bicara soal program ataupun kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon, sebetulnya masyarakat ini sudah harus melek informasi. Tentu banyak sekali yang bisa kita akses melalui media sosial. Seperti contohnya Kominfo sudah memberikan website. Saya kurang hafal itu websitenya apa. Dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, contoh kegiatan infrastruktur itu bisa kita lihat di LPSE. Intinya pemerintah Kota Cilegon harus punya inisiatif tersendiri agar supaya bagaimana caranya kita ini mewujudkan bukan aspirasi masyarakat, pemerintahan yang good government lah intinya gitu. Karena alhamdulillah kemarin juga mendapat penghargaan gitu kan. Apa Pak? Smart City. Smart City. Ya. Karena mohon maaf, Smart City supaya lebih dikedepankan lagi soal tentang bagaimana kebijakan ataupun rapat-rapat anggaran yang dilakukan oleh DPD Kota Cilegon. Kalau nggak rapat ya minimal hasilnya disampaikan. Melalui media boleh, ataupun melalui inisiatif pemerintah Kota Cilegon sendiri melalui Kominfo boleh, atau di sekretariat DPRD juga boleh. Tapi sejauh ini apakah dari masyarakat yang Bapak tahu sudah mengetahui sudah go publikan hasil rapat gitu? Sementara ini mungkin masyarakat hanya beberapa saja, mungkin melalui media online, kemudian media cetak, kemudian juga dari medsos-medsos yang ada di DPRD Kota Cilegon ataupun di pemerintah Kota Cilegon, ya itu saja mungkin. Tapi kan itu tidak semua masyarakat yang tahu informasi itu. Bapak nih sebagai Gen Z gitu kan, apakah ada kiat khusus menyampaikan hasil dari rapat, misalkan ya dari rapat Banggar itu
di paripurna untuk menyampaikan kepada masyarakat, mungkin lewat media sosial yang Bapak miliki. Ya, artinya kalau bicara rapat banggar, ini mohon maaf sekali lagi karena persoalan badan anggaran ini kan tidak semuanya mesti dipublish, tapi memang ada kesimpulan ataupun apa namanya ya, risalah. Tapi bukannya harusnya transparan? Ya betul, memang harus transparan supaya memang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Betul. Dalam mengawal pembangunan pemerintah Kota Cilegon. Betul. Karena itu harus berkesinambungan ya masyarakat, pemerintahan, betul, dan OPD-OPD yang terkait agar tentunya Kota Cilegon juga makin lebih maju. Betul. Gitu ya Pak ya. Oke. Terakhir ya Pak, sebelum closing statement ada harapan khusus nggak Bapak sebagai wakil rakyat nih untuk Kota Cilegon? Sebelum ke anggarnya, ke Kota Cilegonnya dulu. Harapan khusus untuk yang kata Bapak banyak banget PR yang harus dibenahi gitu. Kalau bicara umum, tentu pemerintah Kota Cilegon ini yang notabene dikepung oleh industri, PR yang paling pertama tentu bagaimana caranya kita bisa menuntaskan persoalan pengangguran. Karena kalau bicara soal pengangguran ini kompleks sekali, Mbak Emi. Betul. Kompleks sekali. Ya. Karena mohon maaf ya, industri yang hadir di Kota Cilegon ini bukan lagi industri yang padat karya, yang masih membutuhkan banyak tenaga tangan orang. Karena yang hadir di Kota Cilegon ini industri yang padat modal semua. Betul. Artinya mereka investasi, mereka membawa teknologi canggihnya mereka juga. Yes. Artinya di sini dibutuhkan suatu peningkatan kepada, mohon maaf, khususnya kami di generasi Gen Z, dari mulai soft skill, hard skill untuk menyambut investasi-investasi yang ada di Kota Cilegon. Itu PR yang pertama. Kemudian yang kedua soal infrastruktur, mudah-mudahan APBD pendapatan asli daerah Kota Cilegon juga bisa bertambah, supaya kita bisa mendorong juga di badan anggaran agar bagaimana caranya infrastruktur yang ada di Kota Cilegon ini satu persatu mulai kita benahi, supaya Kota Cilegon ini menjadi kota yang maju. Amin. Gitu. Lebih maju lagi. Karena untuk aja ya, itu kayaknya Cilegon paling tinggi nih Pak. Luar biasa, fantastis. Ya. Artinya apa Pak? Artinya Kota Cilegon ini bukan sudah harus go internasional. Harus ya. Harus, karena industri yang hadir juga industri yang padat penanaman modal asing semua. Gitu. Iya, bukan hanya harus untuk investornya aja, untuk masyarakat Kota Cilegon juga harus punya tadi Bapak bilang tuh skill yang mumpuni gitu ya. Ibaratnya kita bisa bersaing dengan kota-kota yang lain seperti itu ya Pak. Nah, oke, untuk closing statement untuk tema kita hari ini bangga dengan anggaran Kota Cilegon, bagaimana Pak harapannya, terus bagaimana nanti ke depannya, silakan. Harapan kami tentu di badan anggaran, mudah-mudahan saya dan teman-teman Banggar mohon doanya agar bisa mengawal kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Tentu karena memang PR kita ke depan juga masih banyak, dan mudah-mudahan senantiasa Banggar ini bisa bekerja efektif. Itu Mbak Emi. Oke, terima kasih. Dalam menyusun ataupun ikut andil menyusun APBD Kota Cilegon di tahun-tahun selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Aji, sukses terus, sehat terus, biar bisa menjadi lidah untuk masyarakat Kota Cilegon menyampaikan aspirasi mereka. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Baik, terima kasih pemirsa CNO Channel. Saksikan kembali channel di berikutnya, dan tentunya saya Ami Arsad yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.